Ini adalah situasi pemeriksaan persyaratan masuk Bali. Dan tidak sedikit di antara mereka yang berdiri yang banyak itu yang dipulangkan balik lagi ke kampung karena dokumen mereka tidak lengkap. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di videoku kali ini aku mau sharing hal penting bagi kalian yang mau bepergian ke Bali atau balik lagi ke Bali dalam urusan kunjungan, balik lagi bekerja ataupun urusan apapun. Pokoknya kalian ke Bali ini hal penting banget yang mesti kalian ketahui dan kalian persiapkan dari rumah sebelum kalian sampai di pelabuhan penyeberangan. Supaya perjalanan kalian nanti lancar, tidak harus disuruh balik lagi, pulang lagi ke kampungnya atau harus menginap di lokasi pelabuhan, dekat-dekat pelabuhan karena harus ngurus surat-surat yang kurang. Lebih baik kalian persiapkan semuanya dari awal sebelum menuju ke pelabuhan dan diperiksa. Oke, langsung aja. Pertama-tama yang perlu kalian persiapkan adalah rapid test. Nah, untuk rapid test ini kalian bisa langsung datang ke rumah sakit terdekat kalian yang memiliki fasilitas untuk melakukan rapid test ini, karena tidak semua rumah sakit memiliki fasilitas ini, oke? Jadi rapid test ya, bukan tes kesehatan, karena tes kesehatan saja tidak cukup, dan jika kalian hanya membawa tes kesehatan atau surat kesehatan saja, nanti kalian akan disuruh melakukan lagi tes kesehatan di area Banyuwangi. Di Banyuwangi sih ada beberapa rumah sakit yang buka 24 jam, jadi biarpun kalian mau nyebrang di tengah malam itu masih bisa. Kayak aku kemarin, aku cuma menyiapkan surat keterangan sehat aja dan akhirnya aku harus mengurus lagi. Aku disuruh mengurus rapid test yang sebenarnya bukan hanya surat kesehatan. Jadi ini surat keterangan sehat yang aku buat dari puskesmas dekat tempat aku tinggal, dan ini benar-benar tidak berguna sama sekali. Ini nggak berguna sama sekali guys, karena yang diminta oleh mereka adalah rapid test, bukan surat keterangan sehat saja. Jadi untungnya di Banyuwangi ini ada ya beberapa rumah sakit yang buka 24 jam. Jadi ini adalah hasil rapid test yang udah aku lakukan. Dan hasil rapid test ini hanya berlaku 3 hari saja atau aktif selama 3 hari saja dari tanggal pembuatan. Jadi pastikan hasil rapid test kalian masih aktif sebelum kalian sodorkan ke petugas, atau kalian tidak akan diperbolehkan menyeberang atau disuruh membuat rapid test lagi. Dan kedua yang perlu kalian persiapkan adalah surat pernyataan. Seperti ini. File surat pernyataan ini nanti kalian bisa download saja di link yang akan aku taruh di deskripsi box. Kalian nanti dicek ya di cekdiri.baliprof.go.id, atau nanti aku akan taruh linknya di deskripsi box aku dan kalian bisa langsung download dari sana. Atau kalian bisa langsung aja klik di Google cekdiri.baliprof.go.id, lalu scroll ke bawah dan kalian klik di download format surat pernyataan. Lalu kalian download template surat pernyataan pelaku perjalanan. Kalian kirim hasil download tadi lewat WA ke percetakan terdekat. Lalu kalian bisa tulis tangan data-data yang diminta di surat pernyataan bagi pelaku perjalanan tersebut. Setelah diisi semua, jangan lupa ditanda tangan plus materai 6.000. Surat yang diperlukan selanjutnya adalah surat jalan dari kepala desa setempat. Dan dokumen terakhir yaitu fotokopi KTP. Jadi kalian persiapin keempat-empatnya tadi, surat hasil rapid test, yang kedua surat pernyataan, yang ketiga surat jalan dari kepala desa, dan keempat fotokopi KTP. Kalian siapin empat-empatnya ini, terus kalian staples aja biar nggak hilang dokumennya. Oh iya, jangan lupa kalian untuk selalu memakai masker apalagi ketika akan diperiksa, karena jika kalian tidak menggunakan masker, kalian tidak akan dilayani, data-data kalian tidak akan diperiksa dan tidak akan dikasih stempel. Jadi masker juga penting. Jadi itu dia dokumen yang perlu banget kalian persiapkan, karena kalau tidak kalian akan disuruh balik lagi ke kampung halaman.
Dan jangan sampai ada yang kurang ya, supaya kalian tidak bernasib sama seperti saya, bolak-balik 3 kali untuk dicek tapi ada yang kurang lagi. Jadi lebih baik kalian persiapkan semuanya dari awal, persiapkan semuanya selengkap-lengkapnya, karena lebih baik susah di awal daripada kalian bersusah-susah di pelabuhan, kalian pusing mau kemana, ribet dan segala macam. Dan satu lagi, untuk kartu Brizi itu masih bisa digunakan. Ya, kartu yang bisa digunakan untuk penyeberangan itu Mandiri atau BRI. Kalian masih bisa pakai kartu yang kalian milikin itu dan tidak harus pesan di alamat website yang kemarin aku sharing ke kalian ya, karena ternyata kemarin aku masih bisa pakai kartu tersebut. Jadi kemarin aku sampai di pelabuhan itu sekitar jam 11 malam. Kami semua disuruh muter balik lagi karena aku harus dapat stempel dulu di petugas yang berada di terminal. Jadi sebelum kalian masuk ke pelabuhan, kalian harus masuk dulu ke terminal. Di sana pemeriksaan semuanya, dan kalau kalian lolos, kalian akan mendapatkan stempel, baru kalian bisa jalan lagi ke pelabuhan gitu. Tapi ternyata setelah sampai di pelabuhan, kami semua ditolak, surat-surat kami semua kurang karena kami tidak melakukan rapid test dan kami hanya punya surat kesehatan saja. Jadi waktu itu sekitar jam 12 kami diarahkan ke rumah sakit yang buka 24 jam. Jadi kami periksa di sana, di rumah sakit terdekat di sana. Kami melakukan rapid test, darah kita tuh diambil. Kemudian kami disuruh menunggu selama 2 jam untuk mendapat hasil rapid test tersebut. Dan kemudian setelah jam 2:30 hasil rapid testnya keluar. Lebih dari 2 jam ya kami nunggu di sana. Ya ampun, aduh, pokoknya kalian jangan sampai seperti aku. Setelah suratnya aku dapetin, kami langsung jalan lagi ke terminal dan kami menyodorkan surat rapid test yang kami dapat dari rumah sakit tersebut. Lalu apa yang petugas itu katakan, masih ada yang kurang karena surat jalannya hanya ada 1. Dari situ kami udah mulai down, kami udah mulai emosi, tapi oh ya udahlah, kita cari jalan keluarnya besok lagi, karena nggak mungkin malam-malam jam 2 kita menelpon kepala desa untuk hanya mengetik minta surat, kan ya udah kita nunggu paginya aja gitu. Nah, setelah pagi kita tolong kepala desa untuk membuatkan surat jalan lagi masing-masing per anak, karena kami 9 orang. Jadi yang dibuatkan hanya 2 orang dan kurang 7. Jadi dibuatkanlah 7 surat keterangan dari kepala desa lagi gitu. Dan setelah itu aku minta untuk suratnya dikirimkan ke email atau WA dan aku print di percetakan terdekat di sana. Lalu aku persiapkan juga fotokopi KTP, aku lampirkan juga di sana karena yang diambil oleh petugas pemeriksaan itu adalah surat pernyataan dan fotokopi KTP, dan yang distempel adalah hasil rapid testnya. Jadi seperti inilah stempel yang akan kalian dapat nanti. Jadi kalau kalian udah nggak ada masalah dan semuanya disetujui, kalian akan mendapatkan stempel seperti ini dan barulah kalian bisa melanjutkan ke pelabuhan untuk melakukan penyeberangan gitu. Jadi tujuan aku membuat video ini adalah untuk ngasih tahu kalian, aku mau sharing ke kalian karena aku nggak mau kalian bernasib sama seperti aku, harus menunggu 1 hari, harus bermalam, harus bolak-balik karena selalu kekurangan dokumen yang diminta sebagai persyaratan untuk menyeberang gitu guys. Jadi persiapkanlah semuanya dari rumah, lengkapi semua yang diminta, daripada nanti kalian nggak bisa nyebrang dan harus dipulangkan lagi, kan nggak enak ya jadinya. Jadi persiapkanlah semuanya dengan lengkap. Oke, sampai di sini dulu sharing aku kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian yang mau balik lagi ke Bali dan semoga dilancarkan semua perjalanan kalian. Dan jika kalian merasa kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share ke semua sosial media yang kalian punya, supaya teman-teman kita yang lain yang mau melakukan perjalanan ke Bali juga bisa menyiapkan semua dokumennya secara lengkap. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa di like dan di subscribe ke channelku. Terima kasih dan sampai jumpa.